morning everybody. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sama-sama mari kita membahas hari ini tentang apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada di Republik Negara Indonesia. Kenapa kita membahas hal itu? Karena saat ini kita baru saja selesai melaksanakan pemilihan umum, dan saat ini juga ada penyelenggaraan gugatan sengketa pemilu kemarin. Ini juga salah satu bagian dari mata ajar kuliah di kampus saya. Maka dari itu, semoga wawasan ini sangat bermanfaat. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan lembaga tinggi negara Mahkamah Agung. Tujuannya dibentuk Mahkamah Konstitusi apa? Tujuannya yang pertama adalah memutus sengketa hasil pemilu. Yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Dan yang ketiga, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, dari hal ini, apabila kita ingin memprotes dari hasil sengketa pemilihan umum, kita melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini tujuannya supaya para pencari keadilan, khususnya di bidang yudikatif, ada lembaga tersendiri yang mengurus, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk oleh MPR pada saat Mahkamah Agung sudah membawahi 5 peradilan di bawahnya. Yang pertama Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Peradilan Militer, lalu kemudian peradilan lain yang berada di bawahnya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini putusannya bersifat final dan binding. Artinya bila kita menggugat tentang salah satu sengketa, contohnya pemilihan umum, dan pada saat itu sudah ada putusan, selesai persidangan, maka tidak ada upaya hukum lain yang akan kita lakukan, terkecuali adalah menerima hasil putusan tersebut sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kenapa saat ini sangat bersifat viral dan ramai? Karena yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa apabila kita bersengketa tentang berdalih atau kecurangan tentang hasil pemilu, salah satu upaya hukumnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Dan saat itu juga putusan jika sudah diberikan di Mahkamah Konstitusi, maka itulah bersifat final dan mengikat kekuatan hukum tetap. Di sini kita tahu bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru yang disejajarkan dengan Mahkamah Agung. Nah, hakimnya pun juga berbeda. Apabila kita mengajukan gugatan ke sana di luar daripada tujuan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah gugatan yang obskur, artinya gugatannya kabur, tidak sesuai dengan kompetensi relatif salah satu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, tujuannya tadi yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua adalah membubarkan partai politik, dan yang ketiga memutus sengketa hasil pemilu. Salah satu syarat untuk mengatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yaitu adalah adanya bukti dan juga dipenuhi dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nah, di sini sebagai advokat, misalkan ada salah satu kecurangan di daerah ataupun di provinsi tentang hasil pemilu, nah kita melakukannya adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini adalah tujuan puncak akhir untuk mencari keadilan tentang proses hasil sengketa pemilu tadi. Di lain itu, apabila ada partai politik yang haluannya di luar dari ideologi kita, ideologi Pancasila, artinya kita juga wajib menggugat bahwa partai politik itu juga diminta untuk dibubarkan karena tidak sesuai dengan ideologi kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi Pancasila. Inilah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mutlak absolut dan keputusannya juga final. Artinya tidak ada lagi perlawanan hukum apabila sengketa yang sudah kita gugat ke MK tidak bisa lagi kita ajukan lagi di tingkat yang lebih tinggi karena putusan bersifat yang terakhir. Nah, ini supaya kita berwarga kenegaraan yang paham tentang adanya lembaga negara. Maka dari itu, bila Mahkamah Konstitusi ini masih dijadikan sebagai pusat perhatian dan juga pencari keadilan, maka kita juga harus jaga keadilan itu sendiri sesuai dengan
peristiwa dan fakta yang terjadi. Semoga ini bagian dari wawasan dan diskusi kita lebih memahami tentang pentingnya keberadaan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman.